Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hatinya mengatakan ndak, ya akan ndak. Walaupun seluruh syahwatnya menginginkan, walaupun kemudian seluruh anggota tubuhnya itu menginginkan. Makanya orang yang beruntung, orang yang beriman dengan orang yang fajir. Fajir itu apa sih? Fajir itu berdosa. Apa sih bedanya orang fajir dengan orang yang muttaqin, Ustaz? Sebenarnya simpel, banyak perbedaannya, tapi saya buatkan sebuah ringkasan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang fajir. Orang fajir itu orang yang syahwatnya itu lebih kuat daripada keputusan hatinya. Hatinya sakit, syahwatnya kuat. Akhirnya apa? Mereka berkolaborasi untuk menghasilkan semua keburukan dan semua tindakan yang dimurkai oleh Allah. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya kuat. Ketika hatinya kuat, hatinya sehat, maka syahwatnya melemah. Sehingga ketika ada godaan-godaan syahwat, maka hatinya yang akan mematikan itu. Kayak tubuh kita. Kalau imun tubuh kita lagi bagus, maka virus, bakteri yang muncul akan dihantam sama imun tubuh dalam tubuh kita. Dihantam satu persatu, mati dia. Dan tidak bisa melanjutkan aksinya di dalam tubuh kita. Kapan virus, bakteri tidak akan berkutik di dalam tubuh kita? Simple. Yaitu ketika dalam kondisi imun tubuh kamu pada kondisi yang baik. Maka kemudian seluruh bakteri dan virus akan dimatikan oleh imun tubuh kita. Maka sama. Syahwat itu ada atau tidak ada? Syahwat itu ada. Tidak mungkin manusia tidak punya syahwat. Bukan orang yang beriman itu bukan orang yang tidak punya syahwat. Salah. Orang kalau tidak punya syahwat, tidak punya anak. Syahwat itu ada. Cuma orang yang beriman itu mereka mendapati kekuatan dan kesehatan hatinya lebih kuat daripada syahwatnya. Makanya ketika syahwatnya muncul karena sebuah perkara, maka hatinya akan mengontrol dan mematikan syahwat itu supaya syahwat itu tidak sampai mendatangkan perkara-perkara tindakan dan merugikan kepada orang yang melakukannya. Makanya itu saja. Sebenarnya di situ. Makanya sangatlah penting. Akhirnya mulailah kita paham. Oh, berarti sedemikian pentingnya persoalan hati yang berkaitan betul tentang bagaimana kondisi hati kita dan berkaitan betul tentang bagaimana kesehatan hati kita. Makanya sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Karena apa? Karena sekali lagi saya akan sederhanakan. Tidak ada sebuah perkara, tidak ada sebuah ucapan, tidak ada sebuah tindakan, kecuali pasti melintas dulu pertama kali di hati dan hatinya akan memberikan keputusan. Yaitu keputusannya mengiyakan atau meng-cancel tindakan itu. Dan itulah pentingnya bagi kita untuk memperhatikan kesehatan hati kita. Layaknya pemilik komputer sangat memperhatikan motherboardnya yang penting, yang menjadi bagian penting. Selayaknya seorang mukmin itu adalah memperhatikan hati. Karena kalau kita mendapati lintasannya itu baik, maka akan berakibat kepada kebaikan. Tapi kalau kita mendapati cawan hati kita sakit, kotor, maka apa yang terlintas itu pasti akan merusak bagaimana kehidupan kita selaku manusia. Dan itulah yang menjadikan kita memahami sampai Rasulullah SAW kemudian mengibaratkan bahwasanya hati sebagaimana raja yang apabila dia baik maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan menjadi baik. Dan ketika dia buruk, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan menjadi buruk. Makanya tidak mengherankan Allah itu kalau memberikan kekuatan kepada manusia itu bukan hanya fisik yang paling dominan. Allah itu kalau ingin mengkuatkan hati manusia, ingin menenangkan, maka yang menjadi tempat landingnya adalah hatinya. Kekuatan itu terletak pada hatinya. Allah kalau ingin menguatkan orang itu kadang-kadang bukan melewati fisiknya, tapi melewati hatinya. Ketika hatinya kuat, sehat, maka perkara berat akan tampak ringan kepada hati yang sehat. Makanya Masya Allah ya, berapa sering kita melihat diri kita atau melihat orang lain, ada orang yang biasa, kurus, makannya juga tidak terlalu bergizi gitu. Mungkin makannya tidak semahal sebagian orang yang lain gitu. Tapi kalau dia sholat, dia mampu bertahan berdiri sampai setengah jam 1 rakaat. Tapi di sisi yang lain kita mendapati ada orang makanannya bergizi, makanannya mahal, bahkan dia memiliki ahli gizi yang dia konsultasikan semua makanannya dan minumannya kepada ahli gizinya. Ketika dia bayar ahli gizinya, dengan kekuatan yang dia miliki mampu lari,
sampai 40 kilo, mampu sepedaan sampai 50 kilo, tapi giliran berdiri di dalam sholat baru 5 menit tapi terasa letih dan dia merasa bosan untuk terus melanjutkan berdirinya. Itu menunjukkan kepada kita, Allah itu kalau menganugerahkan kekuatan, Allah kuatkan dan sehatkan hati manusia. Tapi kalau Allah berpaling dari manusia, maka Allah biarkan hatinya itu rapuh walaupun fisiknya memiliki fisik yang lebih kuat daripada orang lain, tetapi hatinya itu parah dan hatinya dalam kondisi sakit. Nah, inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah itu kenapa? Ya, inilah menjadikan kita meminta supaya kita diberikan hati yang khusyuk dan kita berlindung dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak kuat melakukan kebaikan. Makanya ada 4 perkara yang selalu Nabi itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 4 perkara yang mana Nabi melihatnya ini perkara merusak betul. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya dapat tapi tidak merubah menjadikan dia lebih baik. Min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk. Nabi itu betul-betul berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk itu ya akhirnya tidak pernah mampu berlama-lama dalam ketaatan. Baru ngaji sebentar, 5 menit, 10 menit sudah mulai gelisah, buka handphone, sudah mulai selancar dalam sosial media yang dia inginkan. Karena dia tidak betah dengan ilmu yang dia dengarkan. Itu termasuk pada kategori hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, Nabi berlindung dari wamin du'ain la yusma, doa yang tidak pernah didengar oleh Allah. Kan kasihan ya. Layaknya anak kecil ketika ngomong minta macam-macam sama bapaknya tapi bapaknya nggak mendengarkan, itu kan tangisan anak itu kan semakin keras. Ya. Kemudian wa nafsin la tashba, dan kemudian dari nafsu yang tidak pernah cukup. Maka yang menarik yang kita perhatikan adalah Nabi itu berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Karena apa? Karena Allah itu kalau sudah tidak ridho sama orang, Allah tinggalkan dia dan hatinya. Sehingga dia tenggelam dengan berbagai macam syahwatnya dan akhirnya tidak mampu menikmati apa yang harus dia nikmati pada setiap ibadah dalam setiap ketaatan yang harusnya itu menumbuhkan ketenangan dan kebahagiaan dia sebagai seorang manusia. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, yang kita khawatirkan itu adalah ketika kita mendapatkan 4 perkara itu. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul, ya Allah, betapa pentingnya kita akhirnya melihat kondisi hati. Hati itu adalah hakim yang memberikan keputusan. Hati merupakan sebuah tempat yang menjadi lintasan dari setiap apapun yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada apapun yang dilakukan manusia kecuali pertama kali itu melintasnya di hati. Baru kemudian hati yang akan memberikan sebuah amaran sesuai dengan kondisinya. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah, tubuh yang harus bergoyang, rambut yang harus begini, semuanya itu dirahkan oleh hati. Sampai persoalan rambut pun itu tidak ada, itu pun tidak lepas dari kaitannya dengan hati. Masalah kuku pun itu tidak ada, itu pun tidak lepas dari kaitannya dengan hati. Kenapa? Sekali lagi, semua yang terjadi pada tubuh kita itu selalu melintasnya itu pertama kali di hati. Dan hati yang memutuskan iya atau tidak. Pernah kan kita lihat ada orang yang kemudian selalu memikirkan rambutnya gitu. Lalu kemudian dia bisa melakukan ini dan itu dengan rambutnya, kukunya, kuku kakinya. Dan itu ada kaitannya dengan hati. Masya Allah ya. Sampai urusan kuku, sampai urusan rambut, sampai urusan kuping, sampai urusan apapun. Itu pertama kali selalu melintas pada hati. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Allah itu kalau ingin mengkuatkan manusia, Allah akan kuatkan manusia itu berdasarkan pada hatinya dulu. Allah kuatkan hatinya. Makanya berapa banyak kita lihat orang yang kurus, kita lihat orang yang biasa makanannya, mungkin tidak terlalu bergizi makanannya, tetapi Masya Allah, dia mampu berdiri dan menikmati setiap ketaatan dia kepada Allah karena hatinya dibesarkan oleh Allah. Makanya sampai kita dapati ada orang-orang itu, Masya Allah ya, kalau hatinya sudah dipilih oleh Allah itu, ada orang itu terkadang ketika di dunia tidak dipandang, tapi bisa jadi urusannya di hadapan Allah itu besar dan agung. Dan Allah kalau sudah membenci orang itu, Allah akan biarkan dia dengan hatinya
lalu Allah biarkan dengan apapun yang dia lakukan ketika dia tidak memiliki kekuatan hati, ketika seringnya dia bermaksiat kepada Allah atau seringnya dia meninggalkan dan tidak merespon setiap panggilan Allah, Allah sampai jadikan hatinya dalam kondisi rusak dan akhirnya hatinya tidak bisa menikmati semua ketaatan dalam kehidupan ini. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.